Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, saudara dan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Baik, dalam kesempatan ini kita pada mata kuliah pemindahan tanah mekanis di sesi 2 ini kita akan membahas tentang persiapan pekerjaan pemindahan tanah mekanis atau PTM serta klasifikasi tanah. Di mana dalam pembahasan ini, di sesi ini mahasiswa harus memahami tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat persiapan pekerjaan tanah secara mekanis, serta memahami tentang klasifikasi tanah dan terjadinya perubahan tanah akibat adanya pekerjaan tanah. Baik, kita bisa langsung mulai ke materi. Baik, ini adalah tema pembahasan kita ya, yaitu pemindahan tanah mekanis. Temanya adalah tentang persiapan pekerjaan PTM dan klasifikasi tanah. Nah, pertama-tama saya ingin sampaikan tentang definisi pekerjaan tanah mekanis, di mana PTM ini adalah macam pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penggalian atau digging, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, pemadatan tanah atau batuan dengan menggunakan alat-alat mekanis atau alat-alat berat. Maka kegiatan PTM ini diantaranya adalah penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, serta pemadatan. Ini adalah kegiatan daripada PTM. Ya, apabila kita rangkum definisi dari kegiatan PTM terdiri dari penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, serta pemadatan menggunakan alat-alat mekanis atau alat-alat berat. Nah, sebelum kita membahas tentang persiapan pekerjaan PTM, ini perlu diinformasikan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya ya, suatu proyek, sasaran utama pada suatu proyek atau proyek kompetitif itu dari suatu pelaksanaan proyek dikenal dengan singkatan BMW ya. BMW bukan mobil ya, BMW di sini adalah biaya, mutu, dan waktu yang tujuannya adalah goal setting. Nah, ini dasarnya ya, bahwa suatu proyek itu berkaitan dengan biaya, mutu, dan waktu yang tujuannya adalah goal setting. Goal settingnya itu apa ya? Berarti dari tujuan proyek itu sendiri apa? Dan di antaranya ya, goal setting itu apanya dapat di dalamnya ada pekerjaan tanah ya, yang pada umumnya baik pekerjaan tanah ini secara mekanis atau secara konvensional. Nah, namun secara mendasar bahwa suatu proyek itu terkait dengan biaya, mutu, dan waktu yang tujuannya adalah goal setting. Namun sebetulnya tidak hanya biaya, mutu, dan waktu. Ada kriteria proyek yang handal. Nah, proyek yang handal itu sebaiknya memenuhi unsur 8T. Apa itu 8T? 8T itu adalah suatu proyek yang handal harus tepat mutu. Yang kedua adalah tepat waktu. Ketiga, tepat biaya.
keempat tepat aturan, kelima tepat lingkungan, keenam tepat keamanan, tujuh tepat manfaat, dan kedelapan tepat fungsi. Nah, ini adalah kriteria proyek yang handal, harus memenuhi unsur 8 ketepatan. Jadi tadi bukan hanya biaya mutu dan waktu, bukan hanya BMW, tapi memenuhi unsur 8T. Nah, tentu ini lebih lanjut akan dibahas pada mata kuliah manajemen konstruksi ya. Cuman ini sebagai gambaran dasar mengapa kita perlu mengetahui pekerjaan tanah dan kaitannya pekerjaan tanah, persiapan pekerjaan tanah maksudnya, dan persiapan pekerjaan tanah mekanis atau PTM ini erat kaitannya dengan tanah, sehingga kita juga akan bahas tentang klasifikasi tanah. Nah, ini kemudian untuk mencapai sasaran proyek agar kegiatan pemindahan tanah mekanis ini mencapai goal setting ya, dan agar proyek PTM mencapai proyek yang handal memenuhi 8 unsur T, yaitu tadi tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat keamanan, dan tepat fungsi, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang dapat dirumuskan dalam pekerjaan PTM. Nah, yang dirumuskannya diantaranya adalah bagaimana persiapan pekerjaan proyek PTM, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi volume pekerjaan PTM. Yang ketiga, kita juga bisa merumuskan suatu masalah bagaimana menghitung rencana anggaran biaya PTM, bagaimana menentukan kebutuhan alat yang tepat, dan bagaimana melakukan efisiensi. Nah, karena tadi proyek itu harus memenuhi unsur 8P, maka pada proyek pekerjaan tanah, dalam hal ini PTM, dapat kita rumuskan suatu masalah. Masalah ini adalah suatu pertanyaan, yang muncullah pertanyaan. Apabila kita harus memenuhi unsur 8P, berarti kita harus memulai dari persiapan sampai dengan melakukan efisiensi. Nah, berarti kita harus mengetahui bagaimana persiapan pekerjaan PTM itu. Dan setelah melakukan persiapan, bagaimana sebetulnya kita mengidentifikasi volume pekerjaan, bagaimana menghitung RAB-nya, bagaimana menentukan kebutuhan alat yang tepatnya, dan bagaimana kita melakukan efisiensi. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, coba kita kupas dari satu rumusan masalah. Pertama-tama adalah bagaimana persiapan pekerjaan PTM, yang dimana rumusan masalah dari bagaimana suatu pertanyaan bagaimana persiapan pekerjaan PTM ini terkait dengan jenis tanah. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang klasifikasi tanah. Nah, ini adalah tentang persiapan pekerjaan proyek PTM. Nah, persiapannya diantaranya persiapan kerja itu merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan kondisi lapangan pekerjaan, karena lokasi pekerjaan dalam PTM mempunyai sifat yang unik, di mana lokasi pekerjaan dan karakteristik pekerjaan tidak pernah ada yang sama. Setiap wilayah itu karakteristik akan berbeda-beda, baik dari sisi lingkungan, sosial, serta masyarakat. Itu setiap wilayah proyek itu akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, maka ini persiapan ini menjadi sangat penting. Pekerjaan ini berkaitan erat dengan keadaan lingkungan tempat lokasi pekerjaan itu berada, baik yang bersifat fisik atau keadaan alamnya, geografis, dan yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan keadaan sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang tersedia. Gitu. Ketika kita akan melakukan pekerjaan PTM, bagaimana infrastrukturnya, apakah telah mendukung menggunakan alat-alat berat, apakah alat berat bisa sampai ke lokasi pekerjaan PTM. Nah, ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan persiapan. Nah, bila kondisi sosial lingkungan baik, infrastruktur lengkap, maka memang tidak ada permasalahan. Namun,
Yang perlu dijaga adalah bila keadaan yang terjadi sebaliknya, di mana masyarakat yang menerima dengan baik kehadiran proyek, infrastruktur yang tidak lengkap, lokasi berada di tengah-tengah pedalaman. Nah, maka hal ini akan menjadi permasalahan serius yang harus dipikirkan sejak awal. Itulah makanya perlu ada persiapan pekerjaan PTM. Nah, tahapan-tahapan kerja awal sebelum melakukan pekerjaan pemindahan tanah secara mekanis atau menggunakan alat-alat, antaranya pertama kita perlu survei lapangan. Yang kedua, kita setelah survei selanjutnya kita lakukan perencanaan pekerjaan. Yang ketiga, setelah dilakukan perencanaan, menentukan pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah urutan secara garis besarnya ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat survei lapangan? Nah, pada saat survei lapangan, diantaranya kita perlu mendata tentang keadaan lapangan. Nah, keadaan lapangan itu yang terdiri dari keadaan tanamannya seperti apa, keadaan tanahnya, baik jenis tanah, kekerasan tanah, struktur lapisan tanah, kelandaian atau ketinggian tanah, dan lain-lain. Kemudian keadaan curah hujannya bagaimana, topografi permukaan tanahnya bagaimana, volume dan luas daerah cakupan pekerjaannya seberapa. Ya. Yang kemudian yang lainnya perlu didata adalah tentang kondisi tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja diantaranya kita data pada saat survei lapangan, diantaranya keadaan tenaga kerja setempat, kemudian lalu lintas dan kuantitas. Yang kedua tentang kondisi kemampuan kerja perusahaan dalam bidang pekerjaan sipil atau bahan bangunan atau yang lainnya. Kemudian bagaimana kemampuan logistik, suplai bahan makanan, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya perlu kita catat pada saat survei lapangan. Selanjutnya, poin ketiga yang dicatat adalah kondisi transportasi dan akomodasi. Apa saja tentang kondisi transportasi dan akomodasi yang dicatat? Diantaranya adalah kondisi dan kemampuan jalan yang berkaitan dengan pelaksanaan mobilisasi. Karena kita akan mendatangkan alat berat, kita perlu tahu betul kondisi dan kemampuan jalan tersebut bagaimana, mampu tidak jalannya dilewati kendaraan yang mengangkut alat berat itu sendiri. Termasuk mungkin ada nggak jembatan untuk jembatan sungai atau jembatan yang lainnya menuju lokasi. Kemudian kita perlu tahu betul apakah jembatan tersebut itu betul-betul mampu menahan beban akibat kendaraan yang membawa alat berat itu tadi, gitu ya. Nah, diantaranya lebih spesifik berarti kita perlu catat nih kelas jalannya, kelas jalan apa, kelas jembatannya, kelas jembatan apa, dan tanjakannya bagaimana, mungkin nggak kendaraan yang mengangkut alat berat itu mampu menanjak. Kemudian kondisi tikungannya bagaimana, mungkin nggak kendaraan yang mengangkut alat berat itu bisa melewati tikungan itu. Nah, ini yang harus didata pada saat survei tentang kondisi transportasi dan akomodasi. Kemudian selanjutnya tentang peta lokasi daerah tujuan akhir perataan dan material. Nah, berarti ketika pekerjaan tanah nanti itu sasaran dari pekerjaan tanah, apakah tanah ini diangkut ke lain tempat atau tanah itu didorong ke satu tempat ke yang lebih rendah atau bagaimana. Nah, itu tentu juga perlu didata. Selanjutnya tentang pengiriman berita dan atau komunikasi. Bagaimana sistem komunikasi suatu proyek itu? Apakah kita bisa berkomunikasi melalui internet atau telepon atau yang lainnya, memungkinkan atau tidak? Sehingga jika tidak memungkinkan, misalkan sinyal internet tidak ada, atau mungkin sinyal telepon juga nggak ada, nah berarti itu perlu didata sehingga perlu direncanakan nanti sistem komunikasinya harus seperti apa. Selanjutnya berarti tentang lokasi kerja, dekat atau jauh dari pemukiman dan kondisi lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan perencanaan pekerjaan. Nah, inilah ya pada saat survei yang perlu kita data.
Dan ini merupakan tahap awal dalam persiapan pekerjaan PTM. Ya, baru kemudian setelah survei tadi kita masuk ke tahap perencanaan. Ya, nah dari hasil survei perencanaan dari hasil survei lapangan maka dibuatlah rencana kerja yang akan menjadi acuan kerja. Nah, apa saja yang akan jadi acuan kerja itu dimulai dari pertama persiapan kerja, kemudian struktur organisasi proyek, penentuan metode dan prosedur kerja, jadwal kerja atau time schedule, kemudian penentuan jenis, tipe, dan kombinasi peralatan yang dipergunakan. Nah, inilah pada saat perencanaan, oh berarti jenis dan tipe peralatan yang digunakan itu yang seperti apa saja alatnya yang kita butuhkan, gitu ya. Selain itu juga perlu menentukan jumlah alat-alat berat yang dibutuhkan. Selain alat-alat berat juga tenaga kerja lain yang akan digunakan. Tadi kita memanfaatkan tenaga kerja di lingkungan proyek setempat, berarti yang tersedia di lingkungan setempat itu sumber daya manusianya yang bisa dipekerjakan itu mempunyai keahlian di bidang apa dan lain sebagainya. Kemudian sistem logistik dan maintenance. Nah, ini tentang persiapan kerja. Kemudian perlu mempertimbangkan faktor lain dalam perencanaan itu, diantaranya faktor yang perlu diperhatikan pertama keadaan medan. Maksudnya keadaan medan itu keadaan sekitar proyek itu ya, atau pekerjaan pemindahan tanah mekanis tadi. Kemudian keadaan tanahnya bagaimana, apakah tanah lempung, tanah lumpur, tanah berpasir, apa tanah berkerikil, atau batuan lunak, atau batuan yang apa gitu ya. Kemudian pengaruh keadaan lingkungan, spesifikasi pekerjaan, pekerjaan yang disyaratkan, kemudian biaya operasi pelaksanaan pekerjaan dan alat berat harus serendah mungkin, prosedur pengoperasian alat dan pemeliharaannya, kemudian umur pemakaian alat, kemudian juga faktor-faktor lainnya yang perlu diperhatikan ada undang-undang perburuhan, K3, gitu ya, peraturan perizinan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini menjadi hal-hal yang sangat penting, faktor-faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan pada saat perencanaan. Aturannya seperti apa? Perizinan yang harus kita urus itu apa? Suatu contoh, misalkan suatu pekerjaan tanahnya itu adalah galian batuan keras. Nah, galian batuan keras itu biasanya menggunakan alat peledak. Nah, bagaimana? Itu pasti sudah harus ada izin menggunakan alat peledak. Nah, itu salah satu contoh. Sehingga itu menjadi catatan penting. Penting yang harus diperhatikan pada saat perencanaan. Selanjutnya adalah menentukan pelaksanaan pekerjaan PTM. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memulai pelaksanaan pekerjaan, saya catat di sini diantaranya ada 6 poin. Pertama adalah penentuan starting point. Maksudnya penentuan starting point itu adalah penentuan titik mulainya di mana dan akan berakhir di mana. Nah, misalkan starting point itu untuk pekerjaan tanah itu baik land clearing atau pembersihan lahan ataupun gali dan uruk gitu. Misalkan galian tanah kemudian diurukan ke yang lebih rendah. Itu perlu ditentukan sekitarnya menggali di mana yang kemudian kalau bisa didorong harus didorong kemana. Itu yang dimaksud dengan menentukan starting point. Kemudian yang kedua, analisa terhadap keadaan lokasi dari peta topografi yang ada. Nah, kita perlu analisis terlebih dahulu ya dari peta topografi yang kemudian apabila kita membuat perencanaan suatu wilayah atau suatu lokasi akan dibuat seperti apa berdasarkan peta topografi yang kemudian didesain oleh kita atau oleh si perencana, didesain untuk meminimalisir biaya pekerjaan tanah. Misalkan dengan mengatur elevasi-elevasi yang sehingga bisa meminimalisir pekerjaan tanah. Tidak perlu mengangkut jauh misalkan,
hanya tinggal menggali kemudian mendorong ke suatu lokasi yang perlu ditimbun. Selanjutnya poin ketiga adalah pengaturan tahapan areal yang akan dikerjakan. Nah, ini pertama itu yang mana, kedua yang mana, dan seterusnya. Karena jika ini tidak diatur, maka ini tidak akan efisien. Pekerjaan bisa menjadi lama, ya, apabila pentahapan area pengerjaan pun kita tidak atur sedemikian rupa. Yang keempat adalah tentang pengaturan dan pembuatan jalan akses bagi lalu lintas alat-alat berat, agar tidak perlu dilakukan pengaturan dan pembuatan jalan akses bagi lalu lintas alat berat seperti jalur dump truck pada saat isi dan jalur dump truck pada saat kosong. Nah, itu kita sudah harus atur. Truk kosong itu jalurnya mana, truk muatan jalurnya mana. Misalkan pekerjaannya adalah pekerjaan penggalian dan pengangkutan. Pada saat setelah digali, tanah itu akan diangkut, maka kita harus atur ini kondisi truk kosong itu jalurnya mana, kondisi truk ada muatan itu jalurnya mana. Kemudian tentang pengamanan lokasi kerja dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan pekerjaan. Nah, ini demi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, ini juga perlu diatur, disiapkan, ya. Kemudian selanjutnya tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini menentukan pelaksanaan pekerjaan PTM ini secara garis besar saya catat ini terdiri dari 6 poin, ya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang identifikasi volume pekerjaan PTM. Nah, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Sebelum kita bisa mengidentifikasi volume pekerjaan PTM, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu spesifikasi pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang akan dilakukan? Misalkan pekerjaannya terdiri dari pembersihan lahan, penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, pemadatan. Mungkin nggak dalam suatu pekerjaan itu terdiri dari 7 item pekerjaan ini. Nah, ini ya, sebelum kita mengidentifikasi volumenya, artinya kita perlu mengetahui spesifikasi pekerjaannya. Mungkin saja hanya ada 3 spesifikasi pekerjaan, atau mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, atau mungkin ada 7. Nah, sebelum kita mengidentifikasi volume pekerjaannya, artinya kita perlu mengetahui spesifikasi pekerjaan yang baru kemudian kita bisa menghitung volume pekerjaannya. Nah, suatu contoh mengidentifikasi volume pekerjaan pembersihan lahan atau land clearing perlu informasi data dari hasil survei, diantaranya adalah keadaan tanaman, misalkan jenis pohon, diameter batangnya berapa, struktur akarnya bagaimana, kerapatan pohonnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian tentang keadaan tanah, jenis tanahnya, kekerasan tanahnya, struktur lapisan tanahnya, tandaian atau ketinggian tanah, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan curah hujannya bagaimana, musim hujan atau di musim kemarau gitu. Selanjutnya topografi permukaan tanahnya bagaimana, baru kemudian volume dan luas daerah cakupan pekerjaannya berapa, luas cakupan pekerjaannya seberapa. Nah, ini baru kita akan bisa mengidentifikasi volume pekerjaan pembersihan lahan. Ini suatu contoh kasus dalam pekerjaan PTM ini tentang pembersihan lahan atau land clearing. Suatu contoh, misalkan berdasarkan hasil survei diketahui keadaan lahan di lokasi. Luas lahannya adalah 1000 meter persegi. Keadaan tanamannya ada jenis pohon sengon, diameter rata-rata pohon itu 20 cm, kerapatan pohonnya 5 meter, kemudian keadaan tanahnya, kondisi permukaan tanah berbukit, rata-rata kemiringan tanah 5%, jenis tanah campur kerikil, kemudian ada tanah asli lepas, tanah asli padat, tanah lepas padat. Selanjutnya ditanya berapa volume pembersihan lahan dan kering. Nah, kondisi seperti ini maka jelas volume pekerjaan dan kering 1000 meter persegi. Kenapa?
Karena memang setelah kita survei, luas lahannya yang akan dibersihkan itu adalah 1.000 meter persegi. Adapun keadaan tanaman serta keadaan tanah, ini merupakan faktor-faktor lain. Ini masuk ke kategori pekerjaan mudah, atau pekerjaan sedang, atau pekerjaan sulit. Ini yang akan mempengaruhi terhadap biaya setiap satuan meter persegi pekerjaan pembersihan lahan. Tapi ini tidak akan mempengaruhi luas pekerjaan pembersihan lahan. Karena sudah jelas luas pekerjaan lahan yang akan dibersihkan atau pekerjaan land clearingnya tadi luas lahannya 1.000 meter persegi. Maka volume pembersihan lahan ya sudah jelas, 1.000 meter persegi tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, adapun faktor-faktor lain, keadaan tanaman, keadaan tanah, itu merupakan variabel-variabel untuk mendefinisikan bahwa pembersihan lahan ini kategori pekerjaan pembersihan lahan yang mudah, atau yang sedang, atau yang sulit, dan ini akan berpengaruh terhadap biaya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah suatu contoh masalah. Bagaimana kita bisa mengetahui keadaan tanah? Misalnya kondisi permukaan tanah berbukit rata-rata kemiringan tanah 5%. Jenis tanah misalkan tanah campur kerikil hasil lepas itu 1,18, jenis tanah campur kerikil hasil lepas dan seterusnya. Ini bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Nah, setelah kita membahas tentang pekerjaan persiapan pekerjaan PTM, tadi dimulai dari survei, perencanaan, kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan tanah, yang kemudian penentuan metode kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tanah, karena mengidentifikasi volume pekerjaan tanah itu selanjutnya akan tergantung jenis tanah, ya. Karena jenis tanah tadi akan bermacam-macam, ya. Ada tanah biasa, tanah lempung, tanah lumpur, tanah campur kerikil dan lain sebagainya. Karena akan kita kerjakan akan mengalami perubahan. Karena tanah aslinya seperti itu, kemudian kita garuk menggunakan beko atau misalkan menggunakan ekskavator, maka akan terjadi perubahan tanah yang tadinya asli seperti itu digaruk, kemudian itu akan mengalami kembang susut tanah. Ya, apabila dipadatkan, sudah pasti akan mengalami penyusutan volume tanah. Apabila digaruk, hasil garukannya berarti akan mengalami pengembangan tanah. Nah, maka selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi tanah serta kembang susut tanah. Nah, ini dia tentang klasifikasi tanah. Pembagian klasifikasi yang digunakan saat ini umumnya dibedakan atas ukuran dan sifat plastisitasnya, seperti klasifikasi yang dilakukan pada sistem Unified dan klasifikasi ASTO, ya. Dalam pekerjaan pemindahan tanah, perencanaan atau pelaksanaan perlu memperhatikan 5 jenis tanah. Di antaranya 5 jenis tanah itu adalah kerikil, pasir, lumpur, lempung, bahan organik, dan gabungan dari jenis ini, gitu ya. Nah, secara mendasar kan ada 5, tapi ada gabungan dari jenis-jenis ini, ya. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik. Nah, diantaranya kerikil, karakteristiknya adalah bahan seperti batuan berukuran lebih besar dari 0,6 mm dan lebih kecil dari 25,4 mm. Bahan yang berukuran lebih besar dari 25,4 mm biasanya disebut batu. Kemudian klasifikasi pasir, klasifikasi lano,
atau lumpur, klasifikasi lempung, dan klasifikasi bahan organik. Ini adalah tentang klasifikasi tanah. Selanjutnya kita ini yang tidak kalah penting dalam pekerjaan pemindahan tanah mekanis atau PTM tentang kembang susut tanah. Kita perlu perhatikan nih, pada saat kita melakukan pekerjaan tanah, maka tanah asal ini disebut dengan tanah asli. Nah, suatu contoh digambarkan di sini, tanah asli koefisiennya 1. Kemudian setelah kita garuk, kita kumpulkan di sini, misalkan ini menjadi sebuah tanah lepas. Artinya dari tanah asli menjadi berkembang. Koefisiennya menjadi 1,2. Kalau tadi asal tanah aslinya misalkan 10 kubik, maka tanah lepas karena ini menjadi 1,2 maka menjadi 12 kubik. Nah, dari tanah lepas kemudian dipadatkan, maka selanjutnya disebut dengan tanah padat. Nah, koefisiennya 0,9. Jika asalnya tadi tanah lepas itu 12 kubik, setelah dipadatkan, berarti tinggal kita kalikan 12 kubik kali 0,9. Berarti itulah volume. Nah, artinya di sini akan mengalami perubahan tanah akibat kembang susut tanah. Selanjutnya kita perlu memahami seperti apa kembang susut tanah itu, bagaimana kita bisa mengetahui dan kita bisa menganalisis kembang susut tanah tadi, ya. Nah, sebelumnya kita terangkan terlebih dahulu tanah asli, ya. Yang dimaksud dengan tanah asli itu adalah kondisi asli atau bank kubik meter atau BCM. Ukuran alam yaitu keadaan tanah yang masih sesuai dengan kondisi aslinya. Dalam keadaan ini butiran-butiran tanah masih terkonsolidasi dengan baik. Ini yang dimaksud dengan tanah asli. Kemudian tanah lepas itu bagaimana? Nah, tanah lepas itu atau loss cubic meter atau LCM yaitu kondisi tanah sesudah mengalami gangguan atau telah tergali. Misalnya keadaan tanah di depan doser den, di atas damper, dan dalam bakat, tanah yang telah tergali dari tempat asalnya ini akan mengalami perubahan volume, yaitu mengalami pengembangan. Hal ini diakibatkan oleh adanya penambahan rongga udara di butir tanah, sehingga volumenya bertambah besar. Nah, besarnya penambahan volume tergantung dari kembang tanah itu sendiri atau swelling factor, dan besarnya dipengaruhi oleh jenis tanah. Nah, volume dalam keadaan lepas dapat dihitung dengan persamaan 1 yaitu LCM sama dengan BCM ditambah persentase dari swell kali BCM. Nah, LCM itu adalah volume dalam keadaan lepas, BCM ini adalah volume dalam kondisi asli, swell adalah faktor kembang tanah. Nah, ini salah satu contoh faktor swellnya, ya. Untuk tanah pasir faktor swellnya antara 5-10%. Kemudian untuk tanah permukaan atau topsoil faktor swellnya antara 10-25%. Tanah biasa faktor swellnya antara 20-45%, tanah lempung antara 30-60%, dan batu antara 50-60%. Nah, dari sini faktor swell itu berarti tergantung dari butiran-butiran tanah itu sendiri. Semakin besar butiran tanah, maka akan semakin besar juga faktor swell. Contoh ini pasir dengan batu. Faktor swellnya berbeda. Kalau pasir butirannya kecil, faktor swellnya 5-10, sedangkan batu butirannya besar, maka faktor swellnya antara 50 sampai dengan 60%. Nah, ini berdasarkan sumber penelitian ya dari Rohmadi tahun 1992. Contoh, misalkan tanah biasa atau asli dengan volumenya 10 meter kubik, faktor swellnya antara 20% sampai 40% seperti tabel ini, ya.
atau 2 sampai 4,5 meter kubik itu dalam 10 kubik ya. Volume tanah dalam keadaan lepas itu berarti sama dengan 12 antara 12 sampai dengan 14,5 meter kubik. Jika faktor spill yang digunakan 20%, maka dihitungnya seperti ini, ACM-nya adalah 10 ditambah dalam kurung 20% kali 10 ya, atau sama dengan 10 tambah 2 atau sama dengan 12 meter. Nah, ini adalah cara menghitung faktor spill. Nah, ini kemudian tentang tanah padat. Nah, selanjutnya kita sudah berikan tabel dalam materi, di mana tabel ini sebagai dasar menganalisis, kita tidak melakukan penelitian lagi. Ini berdasarkan hasil penelitian, di mana jenis material atau jenis tanah dalam kondisi awalnya apa, gitu. Kemudian kondisi berikutnya menjadi asli atau lepas atau padat, ini adalah merupakan faktor-faktor konversi tanahnya. Satu contoh, tanah berpasir, jika kondisi awalnya adalah A ini adalah tanah asli. Jika kondisi tanah awalnya adalah asli, maka kondisi aslinya pasti 1. Kondisi lepasnya 1,11, kondisi padatnya 0,99. Tapi jika kondisi awalnya itu tanah lepas, maka kondisi aslinya adalah sebesar 0,9, kondisi lepasnya sebesar 1, dan kondisi padatnya sebesar 0,89. Begitu seterusnya, ini yang dimaksud dari tabel ini. Nah, kemudian selanjutnya baru kita akan ke sesi latihan, membuat studi kasus, misalkan kondisi tanah pada luas tanah 1000 meter persegi, atau dengan luas lahan sesuai data ini, gambar ini, ya. Kemudian akan ditanya bagaimana gambar potongan peta konturnya, misalkan gambar potongan 1/6-nya bagaimana, gambar potongan 25-nya bagaimana, gambar potongan 83 bagaimana, gambar potongan 74 bagaimana. Kemudian yang kedua, jika lahan tersebut dijadikan kompleks perumahan dengan luas kapling rumah 6 kali 16,5 meter, roh jalan 6 meter, lebar drainase 0,5 meter, kedalaman drainase 0,7 meter, dan pekerjaan PTM efisien, maka berapa elevasi kapling rumah, berapa elevasi jalan, berapa volume galian, berapa volume urugan, berapa volume tanah asli lepas, berapa volume tanah asli padat, dan berapa volume tanah lepas padat. Nah, teman-teman mahasiswa-mahasiswa sekalian, untuk menjawab contoh studi kasus tadi, kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Walaupun di materi sesi 2 ini, kita sudah sampaikan di dalam lecturer notes, sana sudah disampaikan contoh studi kasusnya serta jawabannya. Mahasiswa-mahasiswa sekalian silakan baca di dalam lecture notes. Studi kasus ini sudah diberikan contoh gambaran penyelesaiannya, cara menghitungnya, cara menggambarnya, ya, silahkan dipelajari. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Untuk menjawab studi kasus yang tadi disampaikan, kita akan bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.